Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian tafsir yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat bersua kembali di ruang Zoom dalam program kajian tafsir. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian tafsir yang kita bahas dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman, yang mana kita sampai pada surah Al-Baqarah ayat 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha shadidul 'adzab. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Dan di antara manusia ada yang menjadikan sembahan-sembahan, tandingan-tandingan, sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala, di samping Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum ka hubbillah. Ya, mereka itu mencintai Tuhan-Tuhan mereka selain Allah, kahubbillah, sama seperti mereka mencintai Allah. Ya, artinya manusia ini ada yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadikan patung-patung ya yang mereka buat sembahan-sembahan, mereka beribadah, mereka sujud, ruku, ya yang dia tujukan kepada patung-patung itu, ya berhala-berhala itu, ya atau kepada makhluk-makhluk yang lainnya, ya mereka meminta ya kepada sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka pun sangat mencintai berhala-berhala tersebut. Ya, mereka membelanya berhala-berhala tersebut, sebagaimana ketika Nabi mendakwakan kepada mereka untuk meninggalkan berhala-berhala mereka, meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka, namun mereka orang-orang musyrik Mekah khususnya pada saat itu bertahan, ya bahkan mereka rela, artinya mereka pun melarang Nabi untuk menyebarkan dakwah Islam, dakwah tauhid. Itu dakwah mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah, untuk meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang musyrik pun mereka menentangnya. Ya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya mereka sangat cinta kepada Tuhan-Tuhan mereka sebagaimana mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kecintaan mereka kepada Tuhan-Tuhan mereka, kepada berhala-berhala mereka, itu mereka samakan dengan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada dua persamaan kecintaan, yaitu kecintaan mereka kepada berhala-berhala mereka sama dengan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya sekutu, namanya syirik, namanya musyrik. Ya, ini namanya musyrik. Ikhwatul Islam, azakumullah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah.
Adapun orang-orang beriman, maka mereka adalah orang yang paling cinta kepada Allah. Ya, jadi orang beriman itu betul-betul mereka ya sangat cinta kepada Allah. Ya, tidak ada kecintaan yang lebih tinggi daripada kecintaan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga orang-orang beriman pun ya mereka lebih mencintai Allah di atas segala-galanya. Ya, oleh karena itu orang beriman tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ya, ini perbedaan antara orang beriman dengan orang-orang musyrik. Kalau orang musyrik itu menyamakan kecintaan mereka antara kecintaan mereka kepada Allah disamakan dengan kecintaan mereka kepada berhala-berhala. Sedangkan orang beriman ya mereka betul-betul hanya cinta kepada Allah, atau kecintaannya kepada Allah sangatlah besar melebihi kecintaannya kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Ya, jadi tidak bisa disamakan kecintaan seseorang kepada Allah, tidak bisa disamakan dengan kecintaan manusia kepada manusia. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya. Walau yaral ladzina zalamu, ya seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat yarawunal adab, ketika mereka akan melihat nanti siksaan, ya, hukuman pada hari akhirat kelak, ya, annal quwwata, bahwasanya kekuatan itu lillahi jami'a, hanya milik Allah semuanya. Ya, jadi semua kekuatan ya yang dimiliki oleh makhluknya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ya, milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa anna Allah syadidul azab, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha keras siksaannya. Ya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, jadi orang-orang yang zalim, ya, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan sembahan-sembahan selain Allah, patung-patung mereka dan yang selainnya dijadikan sebagai sembahan-sembahan selain Allah, ya, maka mereka adalah orang yang zalim. Ya, jadi kezaliman yang paling besar adalah menyekutukan Allah, berbuat syirik. Itu namanya kezaliman yang sangat besar, sebagaimana perkataan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman, "Inna bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, ya, jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, karena syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Itu adalah perbuatan syirik. Ya. Jadi ketika orang-orang yang melakukan kesyirikan di dunia ini, lalu hari akhirat Allah perlihatkan hukumannya, siksaannya, maka mereka mengetahui saat itu bahwasanya hanya Allah lah yang memiliki, yang menguasai hari pembalasan. Maka ayat yang sering kita baca dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yaitu dialah Allah yang merajai ya hari agama, yaitu hari keputusan, hari pembalasan. Artinya tidak ada manusia pada saat itu yang bahkan tidak bisa berbicara sedikit kata pun, melainkan mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah syadidul azab, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu sangat keras azabnya. Ya. Ini ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, dari sinilah maka hendaklah seorang itu harus meninggalkan segala bentuk kesyirikan, karena kesyirikan itu adalah akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kelak. Ittabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Ingatlah ketika orang-orang yang diikuti itu di dunia, ya, dari orang-orang yang mengikutinya, ya, dan ketika mereka melihat siksaan, ya, melihat azab, wa taqatta'at bihimul asbab, maka pada saat itu tidak ada lagi sarana-sarana, wasilah-wasilah, perantara-perantara
atau hal-hal yang bisa menolong seseorang. Nafsi pada saat itu tergantung dari amal-amal kebajikan manusia pada saat pada di hari akhirat kelak. Jadi orang-orang yang menjadikan manusia sebagai Tuhan, mengangkat mereka sebagai Tuhan, ya, atau sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, ya, itu yaitu orang-orang yang dijadikan sembahan, ya, atau misalnya berhala-berhala yang dijadikan sembahan itu, ya, ini khususnya kepada manusia, ya, yaitu dia diikuti sebagai panutan, padahal dia adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa idh yaral ladzina, di bawahnya, ya, artinya orang-orang yang diikuti itu akan berlepas diri dia dari tanggung jawab, ya, tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka sudah melihat siksaan Allah atas apa yang dilakukan. Ya, mereka sangat takut sekali ketika mereka melihat siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa taqatta'at bihim asbab, ya, artinya ketika itu tidak lagi wasilah-wasilah, sarana-sarana yang bisa menghubungkan antara mereka. Ya, artinya saling berlepas diri. Orang yang diikuti ini yang diangkat sebagai Tuhan atau yang semisalnya itu sudah berlepas diri dia. Karena apa? Karena mereka takut tidak mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mengikuti dan yang diikuti itu pada hari akhirat nanti mereka saling berlepas diri. Tidak ada yang mau bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Ya. Jadi orang-orang yang mengikuti orang-orang yang menyembah atau mengikuti penyembahan-penyembahan selain Allah, ya, berkata, seandainya kami itu, ya, bisa terulang kembali, ya, kehidupan dunia ini, ya, maka kami akan berlepas dari sembahan-sembahan kami, dari Tuhan-Tuhan kami selain Allah Subhanahu wa taala, kama tabarra'u minna, sebagaimana kalian telah berlepas diri dari kami. Ya, jadi orang yang diikuti itu berlepas diri dari tanggung jawabnya, ya, maka orang yang mengikuti ini berupaya untuk, ya, di sini disebutkan, ya, adapun orang-orang yang mengikutinya itu, ya, maka dia berupaya untuk memiliki lagi nyawa seterusnya, bisa dibangkitkan kembali. Dia berangan-angan agar dia tidak mengikuti jalannya atau sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah, ya, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka hasaratin 'alaihim, di mana amal-amal mereka itu, ya, sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir itu meskipun dia melakukan banyak kebaikan, amal-amal soleh, tetapi karena dia belum masuk Islam, maka hari akhirat kelak amal-amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti fata morgana, yang orang kehausan menyangka itu ada air, padahal di situ tidak ada air, hanya sekedar terikan matahari saja. Ini begitulah orang-orang kafir yang mana mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, lakukan amal-amal kebajikan, tapi pada akhirnya nanti, ya, dia akan menyesal, ya. Dia tidak akan menyesal karena apa? Karena akidahnya yang rusak, karena keimanannya yang tidak benar, yaitu mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir itu, ya, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kerugian di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kelak.
wa ma hum bi kharijina minan nar. Bahkan pada hari akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, itu orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak bisa keluar dari api neraka itu. Ya ayuhan nasu kulu min babil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi ini, ya, sesuatu yang halal dan baik-baik saja dan sesuatu yang baik. Wala tattabi'u khutuwatus syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya bagi kalian setan itu adalah musuh yang nyata. Inna ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya yang menyuruh kalian berbuat keburukan dan perbuatan fahsya, perbuatan keji, ya, wa an taqulu 'ala Allahi, ya, dan kalian mengatakan, ya, 'ala Allahi ma la ta'lamun, ya, an taqulu 'ala Allahi ma la ta. Ya, artinya janganlah engkau mengatakan atas nama Allah padahal kamu tidak mengetahuinya. Ya, artinya kita harus ada ilmunya. Ya, ini akidah yang benar, ini akidah yang menyimpang, ini perintah, ini larangan, ini sunnah, ini wajib. Itu semua sudah diterangkan oleh para ulama kita berdasarkan dari Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan tafsir kita secara singkat saja dari ayat yang ke-165 sampai ayat ke 215 sampai ayat 219 insyaallah. Ya, jadi ada berapa ayat ya? Dari 215 sampai 219. Barakallahu fikum. Sebelum saya tutup, kalau ada bertanya dipersilakan. Ada bertanya? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini saja. Insyaallah kita bertemu lagi di pekan depan. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.